guys, itu dia tadi lagunya dari Ariel Noah, Andai Kau Datang Kembali. Kapan ya akan kau datang ya? Aku menunggu di sini. Ya. Oke guys, kita perkenalkan bintang tamu kita pada malam hari ini yang tak kalah ganteng dari host-hostnya. Jangan dong, kan ini ganteng. Kita harus yang lebih kayak. Oh iya dong. Kan Iya. lebih gitu. Oke, langsung perkenalan aja nih dari abang dulu deh. Ya, izin terima kasih. Kenalkan saya Chris Philip dari Relawan Milenial Haji Agustiar Sabran. Panggilannya Bang siapa? Bisa dipanggil Chris, bisa dipanggil Philip. Sayang. Boleh juga. Sayang boleh. Kan bahaya kalau Alexa manggil gitu. Lanjut, Bang. Perkenalkan, saya Muhammad Alvan Suri. Ya, biasa kawan-kawan di luar sana manggilnya bahasa akrabnya Alvan. Alvan. Iya. Kita di sini sebagai Ketua Relawan Muda Haji Sugianto Sabran. Iya. Iya. Santai Bang. Gak apa-apa ya. Minum kopi. Ada, minum kopi biar nggak ngeblank ya. Iya, mungkin karena baru gitu ya. Gak apa-apa Oke. Bang. Pemanasan. Makanya tadi kita kasih pemanasan gitu ya. Atau kopinya mungkin diminum dulu gitu. Kita ini kan punya kopi nih supaya nge-fresh ya kan. Kan nggak supaya blong ya kan. Asik ya pada malam hari guys. Itulah bintang tamu kita, namanya dari Bang Pris ya. Chris. Bang Chris. Chris Kalau atau Philip, bukan Pris. Anda menambah-nambah nih. Bang Chris ya. Oke, Bang Chris ini adalah bukan Chris John ya. Dan di sebelah sana ada Bang Alvan. Bang Alvan. Oke, saya mengingat sosok wanita namanya Alvan dulu ya. Aduh, tetapi ini laki-laki. Oke, seperti apa kegiatan dari mereka ini? Kegiatannya di bidang mana aja nih? Ya kan? Kan tim relawan ini banyak nih. Iya. Banyak Banget relawan yang ada di Palangkaraya. Dan mereka nih di bidang apa gitu? Benar. Fokusnya kemana? Baik. Seperti apa kegiatan mereka, nanti kita akan saksikan ini di videonya untuk Anda. Nanti kita akan menyaksikan penyerahan 1000 paket sembako ini terlebih dahulu rangkaian acara pembukaan. Peserta yang hadir mengambil jarak 1 meter antara satu dengan yang satu. Swastiastu, Namo Buddhaya, Sabi Selamat dan tiba di Rektorat Universitas Palangkaraya dalam rangkaian acara Profesor Dr. Suandi Sidoru dan juga Ketua Rumah Aspirasi, Ketua Gerakan Milenial Agustiar Sabran dan Ketua Relawan Muda Sugianto. Jadi sumbernya tentunya dana ini yang kami bagi ini kurang lebih itu 1.000, semua kali Semen Tengah, untuk mahasiswa ada 3.000. Tapi nanti kami pertimbangkan lagi karena mendengar dari Pak Rektor tadi, kami terus menyerap aspirasi. Kami nanti mendengar juga dari relawan kami, rumah aspirasi kami. Sabran atas ketulusan hati dan kemurahan hati Bapak, dan terima kasih Bapak kepada seluruh relawan yang sudah hadir. Jeffrey Kuseran, Ketua DPM Universitas Palangkaraya, sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Agustiar Sabran dan Pak Haji Sugianto Sabran yang telah memberikan bantuan kepada kita mahasiswa. Saya perwakilan dari mahasiswa sangat mengapresiasi karena kita mahasiswa di UPR sangat membutuhkan bantuan ketika pandemi COVID-19 ini. Yang dijelaskan beliau tadi bahwa ini adalah bantuan pribadi dan menjadi amanah bagi kami DPJ dengan ketua DPJ, sekretaris dan kita semua nanti untuk benar-benar selektif untuk membagikan bantuan sosial dari beliau ini kepada masyarakat yang berhak membutuhkan. Untuk Di sini ini udah keliling. Kemarin di sini jatuh
Oke gengs, terima kasih Anda masih bersama kami. Itu dia tadi videonya. Kayaknya pembagian sembako ya? Iya, Iya, pembagian sembako. sembako dari tim relawan kita gitu ya. Mungkin bisa dikasih tahu nih tim relawan apa nih Bang? Ke teman-teman. Siapa yang bisa jawab? Ada Dari di sini kan kita ada rumah aspirasi dan lalu di dalam rumah aspirasi itu ada relawan muda Bapak Haji Sugianto Sabran dan juga ada relawan milenial Haji Agustia Sabran. Nah, jadi kita tidak hanya di Palangkaraya saja, kita se-Kalteng, bahkan di kabupaten-kabupaten pun kita ada relawan. Iya. Oh keren. Kalau boleh tahu, rumah aspirasi ini dibentuk karena adanya COVID atau sebelum itu udah ada? Oke, jadi gini kan beliau di Pak Haji Agus Tiar Sabran itu kan di Komisi 3 selaku anggota DPR RI karena ini memang ada program dari pemerintah dari pusat sana, jadi beliau selaku anggota DPR RI. Jadi setiap anggota DPR RI itu mempunyai rumah aspirasi sebagai menampung aspirasi dari masyarakat yang ada di dapilnya. Nah, salah satunya itu beliau membentuk rumah aspirasi dan kebetulan memang momennya kondisi kita dalam kondisi pandemi COVID ini. Nah, lalu apa salahnya kita manfaatkan rumah aspirasi itu untuk menyalurkan daripada bantuan dari pribadi beliau. Gitu. Berarti ngikutin situasi dan kondisi yang terjadi Iya, gitu ya. ha. Oke. Dari Alex nih, teh kepo tentang apa nih? Kalau saya sih banyak keponya sebenarnya. Ya satu-satu dulu lah, satu-satu dulu. Soalnya kalau kita berontak ini, nah selesai nanti udah buka pintu, nah nggak ada. Kelar ya. Kelar hidup kita pada malam hari ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kita masih banyak yang pengen tanya-tanya gitu ya. Benar. Nah, tentunya ada dua orang yang melibatkan diri di sini. Iya. Antara Pak Sugianto Sabran dan Pak Agustiar. Pak Agustiar Sabran ini Sabran semua namanya ya. Otomatis mereka ini bersaudara kayaknya. Ya. Dan nggak mungkin juga kalau misalkan ada cecanya karena saya sendiri aja yang ceca. Nanti ya, lain. Nanti ya kita nanyain serius dulu deh. Oke, udah kalau saat ini kan udah jangkau se-Kalteng nih. Ya. Iya. Ya kan udah jauh se-Kalteng ya kan. Ya memang kalau misalnya dapil untuk DPR RI ya, DPR RI 1 dari Kalteng itu kan punya rumah aspirasi namanya. Ya itu tadi ya sudah digunakan untuk yang pertama memang sudah lama diberdirikan itu, sudah lama, tetapi karena memang situasi dan kondisi saat ini udah kayak gini udah sangat mencekam, jadi ya apa salahnya kita mulai disitulah jadi tempat aspirasi kita nampung situ ya. Iya, Iya. Nah, jadi yang melibatkan di situ itu siapa aja itu selain Pak Sugianto Sabran dan anggota pasti otomatis kan bukan mereka berdua aja yang berjalan, otomatis kan anggotanya banyak nih. Seperti itu, siapa aja yang melibatkan diri di dalam Rumah aspirasi itu sendiri. Mungkin siapa? Biar Bang diselesaikan Alvan. dulu. Oke. Ada porsinya. Iya, ya. iya. Jadi di rumah aspirasi tersebut itu memang selain istilahnya Bapak Haji Agustiar Sabran langsung yang pembina kami di situ ada 2 relawan yang mana kami sekretariat kita di situ yang mana membantu menyerap aspirasi daripada masyarakat Kalimantan Tengah, apa yang memang perlu disampaikan apa kita tampung di situ di rumah aspirasi, lalu kita sampaikan ke Bapak Agustiar Sabran yang langsung. Situ. Kalaupun dari yang lainnya mungkin tidak ada sih, cuma beliau saja dan juga anak-anak muda relawan aja yang di situ memang selalu standby di situ. Ada kegiatan apa sebagainya, termasuk kegiatan sosial ini kan yang selalu ya kami selalu setiap hari lah standby di situ, hari-hari apa sebagainya. Pada intinya beliau dan rekan-rekan anak-anak muda lah yang di situ. Yang berkecimpung di situ. Berkecimpung di situ ya, benar. Ini ya, menggerakkan anak muda untuk Iya. melakukan hal kayak gitu. Yang keren itu pakai dana pribadi, itu keren banget. Nah, Luar biasa. saya Iya. nggak cukup masalahnya. Bisa nanti. Nanti ya kalau misalnya Bisa. udah jadi gubernur Kalimantan Tengah ya. Kapan? Tahun berapa? Tahun berapa setelah Pak Sugianto Sabran? Oh, Oke. Kata orang itu cita-cita setinggi langit. Biar kalau jatuhnya di antara bintang. Ya itu kata siapa? Soekarno Hatta. Soekarno. Dan lanjut
Kalau boleh tahu nih, rumah aspirasi udah dibentuk sebelum COVID atau pas COVID ini? Kita sebelum COVID sudah Udah ada. ada. Itu memang dari program dari pemerintah pusat kan. Oh, emang kegiatan sosial gitu. Yang pastinya untuk hal di dapil lah, apapun yang bisa menyerap Aspirasi aspirasi dari masyarakat, jadi ditampung di rumah aspirasi. Lalu dari rumah aspirasi kita bikin kajian dan sebagainya. Jadi ketika rapat paripurna di DPR sana, beliau bisa menyampaikan apa yang memang harus disampaikan, diperjuangkan di pusat sana. Oke. Biasa Pak Agustiar ya. Semoga Anda sehat selalu di sana. Iya. Amin. Dan Amin juga ya, tim Pak. relawannya juga nih. Kalau Amin. tim relawannya. Pasti beliau itu cari itu siapa Iya. namanya itu. Kita bawa ke sini ya. Berarti sebelumnya nih tim relawan milenial juga bergerak ya sebelumnya? Iya. Wow, keren banget. Banget itu ada berapa orang itu Mas yang terkoordinir anggota muda yang bergabung di situ? Untuk kita sekalteng sendiri itu kurang lebih 2.000 orang. 2.000 orang. Wow, bukan main. Itu sekalteng dari anak-anak muda setiap kabupaten, tapi lebih banyak kita di Palangkaraya. Iya, mungkin karena pusatnya kali Iya, ya. betul sekali. Luar biasa ya. Aduh. Itu dana yang beliau dapat itu memang gaji ya, Gaji pribadi beliau. Jadi selama 5 tahun, baik itu tunjangan pribadi beliau, uang resis beliau, dan juga yang lain-lain itu disumbangkan untuk masyarakat Kalimantan Tengah yang benar-benar terdampak daripada COVID-19 ini. Yang pastinya yang paling membutuhkan Iya, ya, di benar garis sekali. bawahi. Oke. Wow. Kalau saya lihat tadi itu, saya tuh lihat cuplikan video yang kita saksikan itu kan. Iya. Itu di mana itu Mas? Itu ada berapa paket sembako yang dibagikan itu? Itu di mana ya lokasinya? Oke, terima kasih. Jadi kalau di video tadi itu di kampus Universitas Palangkaraya. Di situ ada 1.000 sembako yang kita bagikan. Tetapi perlu diperjelas bahwa sumbangan pribadi beliau antara Haji Agustiar Sabran dan Haji Sugianto Sabran ini totalnya itu 100.000 sembako. Jadi bisa bayangkan 100.000 sembako inilah tugas kami juga untuk memantau supaya tepat sasaran. Salah satunya mungkin dicuplikan tadi adalah di UPR seperti itu. Tetapi bukan hanya itu sebenarnya, kita sudah sekalteng kita bagikan. Dan ini terus berjalan dan berjalan. Seperti itu. Luar biasa ya, karena saya itu saksikan juga tadi. Saya itu kan sebelum sebelum kita tayangin ini tadi itu saya itu lihat ada beberapa video ya, memang ada beberapa titik yang mereka sudah pantau. Saya lihat ada di cuplikan di YouTube ya. Saya itu pantau ini relawannya ini udah bergerak lama. Ini bergeraknya sudah berapa bulan ini ya Mas? Maksudnya udah berapa tahun? Kalau beberapa tahun nggak mungkin. Udah beberapa bulan nih yang bergeraknya? Hampir 3 bulan ya kita Bang. Iya, kurang lebih kalau memang kita bergerak itu untuk pembagian sembako, desinfektan itu mungkin kurang lebih 3 bulanan ini. 3 bulan. Ya. Udah lumayan juga ya. Lumayan. Kalau seingat aku ya, kita pertama kali udah mulai bukan lockdown, semi lockdown kan awalnya itu 22 Maret gitu kan. Udah dimulai dari situ ya. Dan untuk di Palangkaraya sendiri di titik mana aja sih yang udah dikasih sembako itu? Kan salah satunya tadi di Unpar, bener. Ada di mana lagi nih? Jadi kalau di khusus Palangkaraya kita tuh ada beberapa titik. Bahkan menurut saya kayak di Kelampangan, habis itu yang Kering Bangkirai, habis itu daerah Jalan Kalimantan sampai Tangkiling pun sudah kita. Seperti itu. Palangkaraya Bang. Palangkaraya seperti itu. Nah, kalau tadi yang di Unpar gitu kan, datanya kan dari kampus, Betul. kita bisa lihat nih yang mana yang membutuhkan. Nah, kalau yang kayak di Kering Bangkirai itu nanyanya ke mana itu? Ke RT atau gimana? Jadi itulah salah satu fungsi relawan ini. Jadi di rumah aspirasi itu ada 2 relawan muda Haji Sugianto Sabran maupun relawan milenial Haji Agustiar Sabran. Pada prinsipnya kegiatan ini kami bersama-sama. Bagaimanapun ada satu amanah dari Pak Gubernur maupun anggota DPR RI ini tentang kami punya gaji mau kami sumbangkan ke masyarakat. Saya sebagai milenial malu. Dalam arti kita ada anak muda nih, ada orang mau ngasih gajinya loh untuk dibagikan ke masyarakat, kenapa kita nggak berperan? Akhirnya ketika dipercayakan kita di relawan milenial maupun relawan muda Haji Sugianto Sabran, kita bersama-sama. Jadi salah satu tugas kita itu untuk mengawal pembagian sembako itu. Jadi contoh, kalau kita ke Kelampangan misalnya, data itu kami itu ada tim juga. Di situ kita survei langsung. Artinya apa yang kami berikan ini memang murni untuk masyarakat.
memang kemanusiaan dari beliau. Jadi kita bagikan itu harapannya benar-benar tepat sasaran. Jadi kami tidak langsung membagikan tok gitu. Jadi survei dulu, kita cek datanya, kita benar-benar real, oh ini orang benar-benar sangat membutuhkan. Karena jujur kalau dibilang ini dibagikan untuk yang terdampak COVID-19, semua COVID ini terdampak semua. Pengusaha besar sampai yang kecil pun terdampak. Cuman kan ada yang benar-benar ibaratnya saya kerja untuk hari ini, makan untuk hari ini. Nah, menurut saya dan kawan-kawan relawan ini ada pejabat yang menyumbangkan gajinya. Nah, disitulah kita, ayolah kita bersama-sama itu. Wow, keren banget. Berarti nggak hanya kayak ini data langsung percaya gitu ya. Tadi Ya. ada cross check ulang dengan Betul. survei tadi. Betul. Dan itu yang mungkin jarang dilakukan orang gitu kan. Benar. Kayak karena pengen instan, dan ini benar-benar tepat sasaran, dan semoga bantuan yang udah diberikan ke masyarakat atau pemirsa yang mungkin nonton bisa digunakan sebaik-baiknya seperti itu. Oke, asik ya. Oke, kalau di UPR ini kan, ini kan kampus nih, ya kan, otomatis bukan apa ya, secara apa, secara harafiah lah. Jadi sastra Indonesia. Sastra Indonesia ya orang-orang. Nah, jadi di sini kan ada beberapa universitas ini, Kang. Ada 6 kah? Ada 6 ya? Kalau yang kita data kemarin itu belasan malahan. Belasan ya? Betul, kalau di Palangkaraya ya. Palangkaraya, 6 Oh. universitas, 12 apa? Berapa 16 atau 17 saya lupa persis ya. 17 universitas. Enggak pasti belasan Oke. yang ada di Palangkaraya. Oke, berarti yang sudah apa namanya, udah terima sembako itu udah gimana aja? Itu kan yang sudah diupload itu kan cuma di itu aja di UPR aja gitu loh. Kemarin kan kebetulan saya dari Ungkrip juga. Nah, jadi kemarin udah didata. Ya, ya. Jadi kita itu ya malu juga gitu loh ya. Artinya kan kita sudah kirim list nama kita di grup, ya kan. Tapi ya sampai saat ini belum terjawab gitu loh. Jadi pertanyaan juga yang sebarkan apa namanya, list nama itu pertamanya, ya kita mau bertanya ke dia, ya kita ya kayak gimana ya, kayak nggak enak aja gitu loh. Nah, tapi ya mudah-mudahan ini akan didengar juga oleh Ya, jadi apa namanya? Jadi kan kita nih membagikan ini kan sekalteng ya. Jadi ibaratnya nggak bisa juga kami bagikan dalam satu hari itu. Jadi kalau di Palangkaraya itu kan udah beberapa kampus sudah kita bagikan. Tetapi saya pastikan bahwa kampus-kampus yang sudah kami minta data itu akan mendapatkan. Tetapi perlu diingat, kami pun ada keterbatasan waktu dengan tenaga. Tapi di dalam pemberian data itu bisa kami pastikan itu terjamin lah untuk dapat. Tapi bersabar saja dulu. Artinya ini kan kami ini akan bergerak lagi karena kemarin ada Idul Fitri juga. Jadi ibaratnya ada yang kita bagikan di daerah. Kayak contoh kami baru pulang dari Pangkalan Bun, Lamandau, kita keliling juga langsung ke sana. Artinya kan ada juga ini menunggu nih kayak Ungkrip. Bahkan Bang, kapan kita ini dapat? Ya, itu sabar dulu. Tapi saya pastikan itu dapat. Pasti dapat. Karena kami ini kan menjalankan amanah Pak Gubernur Haji Sugianto Sabran bahwa orang yang benar-benar membutuhkan itu yang wajib dapat. Seperti itu. Dan kami pastikan itu, kami sebagai relawan kami pastikan dapat. Ungkrip tenang saja, sabar aja bos. Nggak usah khawatir. Jadi yang nonton pada malam hari ini, karena saya itu suruh mereka untuk menyaksikan pada malam hari ini. Untuk menjawab Kebetulan pertanyaan. menjawab pertanyaan gitu. Ya. Jadi ya nggak usah lah kita, ya memang nama kita sudah di ini, artinya memang ya bukan cuman kita aja yang Betul. gitu. Jadi banyak ya, kalau misalkan relawannya kita juga melibatkan di situ ya nggak apa-apa. Ya kan? Dan potong bentar ya, di garis bawahi buat teman-teman tadi yang nanya gitu ya, yang paling membutuhkan dulu Betul. didahulukan gitu. Ya mungkin teman-teman sekarang ya yang masih diberi kecukupan dan udah daftar gitu ya, sabar aja, pasti dapat. Pasti dapat aja, tenang aja. Karena itu kan kita berikan ke Ungkrip misalnya kan, Iya. ya udah tanggung jawab Ungkrip, nanti sabar Ungkrip, Sabar tenang ya. aja. Sabar ya. Nanti kita akan kebagi ya, karena Oke. kita juga ini bagian dari Kalimantan Tengah. Betul. Kalau misalkan kita nggak dianggap, maka ya, kita turun ke jalan. Jangan dong, jangan barbar ya Anda. Jangan barbar ya. Oke, kejawab ya udah pertanyaannya. Jawab ya. Iya. Oke. Tetapi sebelum itu kan, sebelum kita ngebahas lebih lanjut pada malam hari ini, kita akan kasih satu buah lagu dulu nih ya. Buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Usai jeda pariwara berikut ini kita akan kembali hadir. Dan lagunya dari Andra and the Backbone. Backbone. Sempurna. Sempurna, ini dia lagunya.